Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh sukacita. Pasalnya, seluruh umat muslim akan menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Meski bulan suci Ramadan tahun ini kembali terjadi di masa pandemi, namun hal itu tak mengikis kerinduan seluruh umat muslim untuk menyambut bulan penuh sukacita itu yang tinggal menghitung hari saja. Antusias menyambut bulan suci Ramadan itu juga menjadi kerinduan bagi Umi Pipik yang tak sabar menjalani ibadah puasa bersama buah hati tercinta. Bulan suci Ramadan tahun ini tidak hanya berbeda karena masih dalam masa pandemi, tapi juga bagi Umi Pipik, Ramadan tahun ini sedikit berbeda. Lantaran putranya Abizar jarang di rumah karena tengah syuting di Pulau Dewata, Bali. Meskipun begitu, Umi Pipik meminta agar Abizar hadir di saat hari pertama puasa. Ya, hampir sama tahun-tahun sebelumnya ya. Ramadan udah pasti momen yang dirindukan semua umat muslim ya. Orang beriman pasti sangat merindukan bulan Ramadan gitu. Jadi ya hampir sama. Yang dipersiapkan ya lebih kepada mental. Ya, kalau mempersiapkan makanan kayaknya semua juga bisa gitu ya. Tapi bagaimana mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan tubuh kita, jiwa kita, hati kita, karena ini penting banget gitu. Kalau kita nggak persiapkan ini, Ramadannya hanya ya kita cuma bisa nahan lapar dan haus saja, tapi untuk beramal saja kita jadi males gitu. Makanya harus mentalnya yang dipersiapkan, hatinya, ketenangan, jiwanya ini harus dipersiapkan. Ramadan di bulan pandemi kayak di masa pandemi kayaknya nggak akan mempengaruhi ya, karena Ramadan pasti sudah dirindukan gitu, dan kita sudah hampir 2 tahun ya tepatnya kita melaksanakan puasa ini di masa pandemi. Jadi saya rasa sudah nggak terpengaruh lagi lah ya gitu, karena kan kita udah terbiasa gitu. Justru harusnya Ramadan ini harus jauh lebih baik lagi dari Ramadan tahun lalu gitu. Momennya sih nggak ada ya, mungkin yang tahun ini beda karena Abi mungkin udah jarang di rumah karena dia lagi syutingnya, dia mempersiapkan film kedua dia, jadi dia syuting udah dari kemarin. Dia habis pembukaan kafe ini, habis pembukaan launching kafe ini, besoknya dia langsung pergi syuting di Bali ya selama hampir sebulan lah. Jadi nanti dia pulang pas puasa pertama, saya minta dia pulang dan dia izin ke krunya, dan pas tanggal lahir dia juga tanggal 13 itu. Jadi ya udah, kita cuma mau kumpul-kumpul keluarga saja, kita buka puasa bareng nih. Karena memang pas puasa pertama biasanya memang saya sama anak-anak tuh ngumpul semua. Nah waktu itu saya tanya sama Abi, ini pas puasa pertama jatuhnya pas tanggal lahir kamu nih, kamu pulang atau enggak? Kalau bisa izin aja dulu ke grupnya, nanti balik lagi. Jadi alhamdulillah diizinin. Jadi kita puasa pertama kumpul, dan mungkin kita akan syukuran saja sama anak-anak yang aktif selain buka puasa bersama. Besoknya Abi udah berangkat lagi ke Bali sampai mungkin pertengahan itu April ya, akhir April. Pandemi saya rasa ini ujian untuk semuanya, bukan hanya buat orang yang nggak punya, tetapi yang kaya pun juga diuji gitu ya dengan pandemi ini, dengan perusahaannya dan segala macam. Pasti semua merasakan dampak dari pandemi, bukan hanya saya. Kalau saya sih iya, karena semua jadwal akhirnya batal semua, karena kan bukan hanya di Jakarta aja ya, seluruh Indonesia. Nah jadwal saya itu waktu itu udah ada semua. Nah jadi akhirnya ya sudah semua cancel. Ya mau nggak mau di rumah gitu ya, memang dirumahkan. Jadi ya udah memutar otak, harus jualan apa nih kan gitu. Beranjak remaja, Abizar Al-Ghifari memang tengah menjadi idola banyak kaum hawa. Mewarisi paras yang tampan dari almarhum ayahnya, membuat Abizar banyak mendapat tawaran bermain film layar lebar. Tidak hanya itu, si tampan ini juga ternyata banyak terinspirasi dari fashion style almarhum Ustadz Ujeng semasa remaja. Bahkan menurut sang bunda, dari pakaian hingga potongan rambutnya, Abizar jelas menjadikan sang ayah sebagai role modelnya. Meski terlahir sebagai seorang anak pendakwah, sosok Abizar tak luput dari komentar miring.
Melihat hal itu, Umi Pipik tetap yakin putranya merupakan anak yang soleh. Kayaknya nggak ada bedanya deh. Hampir dari stylenya dia, karena bapaknya itu jadi role modelnya dia. Dari stylenya, dari pakaian, karena dia punya koleksi foto-foto bapaknya di zaman dulu nih, dari mulai remaja dia punya fotonya sampai, jadi itu diikuti nama dia. Dari mulai style gayanya, sana sobek-sobek, bapaknya juga pernah seperti itu. Lalu main sinetron, main film, bapaknya juga dulu pernah mencoba hal itu. Jadi dia merasa yang saya harus berproses gitu. Saya harus berproses dengan stylenya gondrong. Bapaknya juga dulu pernah gondrong kan gitu. Uje dulu juga pernah gondrong kan gitu. Uje juga di dunia teater gitu, dan itu yang menjadi role modelnya dia. Dia belajar dari itu. Dia berkarya, dia menghasilkan uang, dan dia mungkin Abi juga mencari nafkah mungkin buat adik-adiknya. Alhamdulillah dengan dia bekerja akhirnya ya banyaklah dia juga menolong saya, misalnya kayak urusan bayar listrik lah dan apalah segala macam gitu ya, terus juga sekolah anak-anak alhamdulillah gitu. Dan saya nggak pernah memaksakan atau membatasi anak-anak saya, tapi saya selalu menasehati, mengingatkan bahwa semua ada batasnya, dan saya tidak lupa juga untuk terus membentengi. Ya alhamdulillah anak-anak saya kalau untuk urusan pendidikan agama, insya Allah orang tuanya sudah membentengi dia dengan agama. Jadi saya yang paling paham bagaimana karakter anak saya, soleh atau enggaknya anak saya, jadi lebih paham saya dibanding orang lain yang menilai. Terlepas dari figur almarhum Ustadz Uje dan Umi Pipik yang melekat kepadanya, Abizar tetap sosok anak biasa yang kini tengah menikmati masa-masa remajanya. Apalagi sejak terjun ke dunia entertainment, paras tampan Abizar mampu menjadi magnet bagi kaum hawa. Tak pelak, Abizar pun akan merasakan masa-masa jatuh cinta dengan perempuan yang ia sukai. Bahkan, menurut Umi Pipik, Abizar selalu terbuka cerita asmaranya kepada ibunya. Lantas, benarkah Umi Pipik tidak keberatan jika Abizar menikah muda? Saya tidak pernah membatasi anak-anak saya, tapi dia harus tahu batasan-batasannya ya. Membatasi enggak, tapi dia harus tahu batasan-batasannya. Bahwa apalagi dia sudah terjun di dunia entertain, bahwa kita tahulah pergaulan seperti apa ya kalau kita salah bergaul gitu ya. Dan saya tegaskan dia untuk menjauhi narkoba, minuman keras dan segala macam. Dan insya Allah anak-anak saya paham gitu. Anak saya tahu, anak saya paham karena backgroundnya ayahnya dulu juga seperti itu kan. Nah, tetapi karena kasih sayang Allah akhirnya beliau juga jadi ustadz kan, hidayah. Jadi saya mencoba untuk jangan lihat sisi buruknya, tetapi baiknya. Maka jangan pernah untuk mencoba-coba hal itu. Kamu mau di dunia entertain silahkan berkarya, tapi bukan untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu. Itu yang selalu saya ingatkan, karena kebaikan yang kamu lakukan udah pasti untuk diri kamu sendiri, untuk orang tua kamu, untuk orang banyak. Tapi kalau keburukan yang kamu lakukan ya selain untuk diri sendiri juga pasti efeknya untuk semua orang gitu. Itu selalu mengingat. Jangankan soal itu ya, dulu waktu Abi mulai akhir balik, mulai merasakan puber yang perubahan dalam dirinya itu, mulai dia merasakan maaf mimpi basah gitu, yang harusnya seorang laki-laki, anak laki-laki kan harusnya cerita itu kepada ayahnya ya kan. Nah saat itu kan memang pas banget setelah Uje meninggal beberapa, belum ada 1 tahun deh. Nah belum ada setahun, Abi merasakan hal itu, dan itu mengungkapkan kepada diri saya, ya akhirnya saya merasa ya wah kok amazing banget gitu, yang dia tidak mempunyai rasa malu untuk mengungkapkan itu kepada ibunya, yang harusnya ini dia ungkapkan kepada ayahnya. Bahkan saya bersyukur, karena apa, tidak semua anak akan mengungkapkan itu kepada orang tuanya, apalagi kepada ibu. Pasti dia akan cerita kepada temennya atau gurunya gitu. Tapi saya bersyukur banget saat Abi mengatakan di usia dia waktu itu, kalau nggak salah tuh dia baru lulus SD, dia mau lulus SD, pokoknya dia masuk SMP deh kalau saya nggak salah. Dia mengatakan, Umi, Dedek udah mimpi basah gitu. Dan saya ya sempat kaget, tapi ya bersyukur banget dia mau cerita itu. Oh ya, berarti kamu sudah mempunyai tanggung jawab soal ibadah gitu. Kalau dulu kamu masih nggak sholat, nggak masalah gitu. Tapi kalau sudah akhir balik, kamu punya tanggung jawab kepada Allah hal ibadah. Kamu udah harus ibadah sudah tidak kayak disuruh lagi, ibadah sudah harus benar-benar kamu lakukan gitu. Kalau soal asmara ya
dia deket dengan ini itu ya saya cuma sebatas bahwa itu semua jadikan teman aja gitu. Jadi jauhi hal-hal yang menjadi mudorot gitu ya, tapi berteman dengan siapapun, tapi nanti saat kamu sudah mau memutuskan untuk serius dan menikah muda ya silahkan. Oh ya saya nggak masalahin, bahkan saya senang gitu. Berarti kan anak-anak akan terhindar dari maksiat ya gitu. Karena kan saya tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Ya saya tinggal serahin aja sama Allah gitu kan. Apapun yang anak saya lakukan, Allah lebih tahu, Allah Maha tahu. Saya nggak bisa mengawasi 24 jam dengan mata saya. Ya tugasnya orang tua ya doa ya minta Allah jaga